Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mengelola lingkungan global. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Andita Marjani dengan NPM 031, Citra Naditya Putri dengan NPM 034, Dian Anggraini dengan NPM 037, Ersita Maharani Wianto dengan NPM 038, Siti Rahayu dengan NPM 060, Andrea Safina Wibowo dengan NPM 271, Dwi Indra Agustino dengan NPM 074, dan Diajeng Salsabila Kausar dengan NPM 237. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Andita Marjani. Silakan. Dunia yang tidak mengenal batas. Di dunia yang tidak mengenal batas, para pelanggan tidak bisa lagi membedakan dari negara mana mereka membeli produk. Bagi para manajer yang berpikir global, dunia ini merupakan sumber ide-ide, sumber daya, informasi, tenaga kerja, dan pelanggan. Para manajer dapat memindahkan perusahaan mereka ke kancah internasional di berbagai tingkat. 1. Pada tahap domestik, potensi pasar hanya terbatas di negara asal. 2. Pada tahap internasional, ekspor meningkat, dan perusahaan biasanya mengadopsi pendekatan multi-domestik, artinya setiap persaingan di setiap negara ditangani secara independen. 3. Pada tahap multinasional, perusahaan memiliki fasilitas pemasaran dan produksi di banyak negara, dengan lebih dari sepertiga penjualannya berasal dari luar negeri. 4. Tahap global atau tanpa negara, dari pembangunan perusahaan internasional melampaui batas-batas suatu negara. Cara bagi organisasi untuk memasuki kancah internasional adalah dengan mencari sumber daya, bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri, yang disebut offshoring atau outsourcing global. Strategi-strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri yaitu: 1. Ekspor. Dengan melakukan ekspor, perusahaan tetap mempertahankan fasilitas produksi di dalam negeri dan menjual produk ke luar negeri. Yang kedua, outsourcing. Outsourcing global dikenal juga dengan istilah offshoring, berarti melaksanakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Nindita. Di nomor 3 ada lisensi. Lewat lisensi, perusahaan di satu negara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan di negara lain. Sumber daya ini mencakup teknologi, keahlian manajerial, dan atau hak paten dan merek dagang. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba atau franchising, yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan, bahan baku produk, merek, dan nama dagang, secara manajerial, serta sistem operasi terstandar. Yang keempat, ada investasi langsung. Investasi langsung atau direct investing berarti perusahaan terlibat dalam mengelola aset-aset produktif yang membedakannya dengan strategi lain yang hanya memungkinkan kontrol yang lemah. Di nomor 5 ada China Inc. Banyak perusahaan asing yang menjadikan China atau India sebagai pintu untuk masuk bisnis internasional termasuk di bagian ekspor, outsourcing, dan lisensi. Selanjutnya ada manajemen internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar dari manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa. Fungsi manajemen dasar perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian tidak berubah ketika suatu perusahaan beroperasi baik di kancah domestik maupun di kancah internasional. Hal yang harus diperhatikan guna menghindari kesalahan besar di kancah internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional tersebut beroperasi. Lingkungan ini terdiri atas berbagai faktor seperti pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk serta nilai tukar. Di dalam lingkungan ekonomi terdapat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah perkembangan ekonomi di berbagai negara di dunia yang sangat beragam. Dapat dikatakan sebagai negara berkembang atau negara maju. Kriteria untuk mengelompokkan negara-negara ini menjadi negara maju atau negara berkembang adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Selain pembangunan ekonomi, dalam lingkungan ekonomi ada faktor pasar sumber daya dan produk yang harus diperhatikan.
yaitu ketika menjalankan bisnis di negara lain, para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar dan produk mereka. Apabila tuntutannya tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut, ke negara yang akan diekspor. Dan ada juga nilai tukar atau exchange rate, adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Fluktuasi nilai tukar merupakan kekhawatiran utama bagi perusahaan yang berbisnis di kancah internasional. Perubahan nilai tukar dapat berdampak besar bagi daya untung bisnis internasional yang menukarkan jutaan dolar dengan mata uang lain setiap hari. Selain lingkungan ekonomi, ada juga lingkungan politik dan hukum. Perusahaan harus berhadapan dengan sistem politik asing ketika memasuki kancah internasional. Adapun risiko politik atau political risk yang didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Adapun faktor dari lingkungan politik hukum yang perlu diperhatikan yaitu nilai-nilai sosial. Satu cara bagi manajer untuk menangani budaya lokal adalah dengan memahami perbedaan nilai-nilai sosial. Adapun dimensi nilai sosial host state dalam sebuah penelitian yang melibatkan 1.116.500 karyawan TBM di 40 negara, Great Host State mengidentifikasikan 4 dimensi nilai sosial yang mempengaruhi hubungan kerja organisasi dan pegawai, yaitu yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance, tingkat penerimaan anggota suatu masyarakat terhadap ketimpangan kekuasaan di lembaga, organisasi, dan sesama anggota. Yang kedua, ada tingkat penghindaran ketidakpastian, uncertainty avoidance, penolakan anggota suatu masyarakat terhadap ketidakpastian dan ambiguitas, sehingga lebih mengutamakan kepercayaan yang menjanjikan kepastian dan keseragaman. Individualisme dan kolektifisme. Individualisme adalah nilai kerangka sosial yang longgar yang mengharapkan para individu untuk mengurusi diri mereka sendiri. Sedangkan kolektifisme adalah pilihan kerangka sosial erat yang mengharapkan anggotanya untuk saling menjaga dan mengharapkan organisasi untuk melindungi mereka. Yang keempat, ada maskulinitas atau feminitas. Maskulinitas adalah sikap yang mengutamakan prestasi, heroik, asertif, pekerjaan yang cenderung menuntut, dan kesuksesan material. Feminitas adalah sikap yang mengutamakan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok, dan kualitas hidup. Dimensi nilai proyek Globe. Untuk mengidentifikasi 9 dimensi yang menjelaskan perbedaan budaya, termasuk yang diidentifikasi oleh Hofstede, sikap asertif, penghargaan yang tinggi terhadap sikap asertif berarti bahwa suatu masyarakat mengutamakan ketangguhan, sikap asertif, dan pesaing, sedangkan sifat asertif yang rendah berarti bahwa suatu masyarakat lebih menghargai kelembutan dan kepedulian daripada pesaingan. Orientasi masa depan di dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat lebih mengutamakan dan menghargai perencanaan untuk masa depan daripada hasil jangka pendek dan gravitasi cepat. Yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpuasan dan ambiguitas. Yang keempat, perbedaan gender. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat memaksimalkan perbedaan peran gender. Yang kelima, jarak kekuasaan. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat mengharapkan dan menerima kesetaraan atau ketimpangan dalam hubungan dan lembaga. Yang keenam, kolektivisme sosial, yaitu sejauh mana praktik-praktik di lembaga-lembaga seperti sekolah, perusahaan, dan lembaga sosial lain mendorong terciptanya
nyatanya masyarakat kolektivis yang terikat dengan erat, di mana anggota merupakan bagian penting dari suatu kelompok. Yang ketujuh ada kolektivisme individual. Dimensi ini mengukur sejauh mana para individu merasa bangga menjadi anggota keluarga, tim, pertemanan, atau organisasi daripada bagaimana organisasi sosial lebih mengutamakan individualisme atau kolektivisme. Yang kedelapan ada orientasi kinerja. Masyarakat berorientasi kinerja tinggi mengutamakan kinerja dan menghargai anggotanya karena peningkatan dan kesempurnaan kinerja mereka. Orientasi kinerja yang rendah berarti anggota suatu masyarakat tidak begitu memperhatikan kinerja dan lebih memperhatikan loyalitas, persamaan memiliki, dan latar belakang. Yang kesembilan, orientasi kemanusiaan. Dimensi terakhir ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat mendorong dan menghargai anggotanya karena bersikap adil, dermawan, murah hati, dan peduli. Perbedaan komunikasi. Ada dua kebudayaan untuk menjadi perbedaan komunikasi. Yang pertama, kebudayaan berkonteks tinggi, yaitu budaya yang mengutamakan komunikasi untuk meningkatkan hubungan pribadi, misalnya negara-negara Asia dan Arab. Yang kedua, kebudayaan berkonteks rendah, yaitu budaya yang mengutamakan komunikasi untuk saling bertukar fakta dan informasi, misalnya negara-negara Amerika dan Eropa. Interaksi berkonteks tinggi memerlukan waktu yang lebih lama, karena hubungan harus dibangun dan kepercayaan serta persahabatan harus dibina. Mengelola lingkungan global, mengembangkan kecerdasan budaya. Sebuah perusahaan akan dapat bersaing di industri internasional bila saja seorang manajer dari perusahaan tersebut dapat bersifat fleksibel dalam beradaptasi dengan kebudayaan internasional. Hal ini disebut dengan kecerdasan budaya atau cultural intelligence, di mana seseorang mampu membaca bahasa tubuh dan membaca situasi dan memberikan respon yang sesuai dengan menggunakan kemampuan daya pikir serta pengamatannya. Melakukan pengelolaan lintas budaya. Agar perusahaannya dapat bersaing di pasar internasional, seorang manajer haruslah mempunyai kemampuan untuk menafsirkan budaya di negara lain dengan menjadi lebih peka atas apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga tidak akan terjadi permasalahan yang berimbas pada finansial. Hal ini penting untuk dilakukan karena setiap negara memiliki cara berpikir dan memandang budaya yang berbeda-beda yang dapat memengaruhi hubungan karir. Selanjutnya, memotivasi. Seorang manajer dapat memberikan motivasi kepada para pekerjanya dalam bentuk yang bermacam-macam. Di sebagian perusahaan maupun negara, motivasi dalam bentuk pemberian upah yang tinggi dapat memotivasi para pegawainya. Di negara lain seperti Cina, pekerjaan mengharapkan perusahaan untuk memberi mereka kesempatan untuk belajar sehingga kedepannya mereka mempunyai jenjang karir yang lebih tinggi. Mengontrol. Seorang manajer yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengatur pekerjaannya dapat berpengaruh besar kepada kelangsungan perusahaan. Hal ini disebabkan karena keputusan manajer yang akan dipatuhi oleh bawahannya. Seorang manajer yang baik tentunya akan memberikan arahan maupun controlling yang baik bagi karyawannya, karena tidak sedikit juga manajer yang tidak mengontrol hal-hal buruk terjadi di perusahaannya, seperti pegawai yang terbiasa telat namun tetap diperbolehkan masuk bekerja seperti biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.